Dua sosok yang ditutupi jubah hitam melangkah melalui ruang kosong. Setelah itu, mereka perlahan-lahan mendarat tidak jauh dari Sun Er. Pemimpin itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah putih pucat muda. Itu Hun Ya dari klan Hun. Hun Ya, kamu benar-benar berani. Mata Sun Er sedingin es saat dia menatap Hun Ya dan perlahan berteriak padanya. Haha, apa yang harus ditakuti? Status Anda tidak menimbulkan gangguan sedikit pun bagi saya. Sebenarnya, aku benar-benar ingin tahu keributan macam apa yang akan terjadi dalam klan Gu jika kamu, anggota klan dengan garis keturunan dewa, mengalami kecelakaan. Hun Ya tertawa, suaranya dipenuhi dengan hawa dingin yang gelap. Dengan keahlianmu, api emas perlahan menari dalam suara Sun Er saat dia bertanya dengan tenang. Aku tahu akan sulit berurusan denganmu. Oleh karena itu, target saya kali ini bukan kamu tapi dia. Hun Ya tersenyum. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan, yang menerobos dengan mata tertutup. Dia tertawa dengan suara dingin. Sebenarnya sebulan yang lalu, saya merasakan kalian berdua melalui mata roh saya. Namun, saya tidak menemukan peluang bagus untuk menyerang. Untungnya, kesempatan seperti itu akhirnya tiba. Sun Er tertawa terbahak-bahak, kamu bisa datang dan mencoba. Sesuai keinginan kamu. Hun Ya tersenyum. Busur dingin terangkat ke wajah pucatnya. Hun Li, serang bersama dan bunuh dia. Dimengerti, orang berjubah hitam di samping Hun Ya mengangguk saat mendengar perintah ini. Dia melepas dupeng di kepalanya, memperlihatkan wajah penuh bekas luka. Sepasang mata acuh tak acuh dan tanpa emosi menatap Sun Er dari jarak dekat. Tidak ada sedikit pun riak di dalamnya karena penampilan Sun Er yang sangat cantik. Sepertinya Nona Sun Er pernah mendengar tentang Hun Li, kan? Haha. Cukup banyak ahli dari klan Gu telah mati di tangannya selama pertarungan tersembunyi antara klan Gu dan klan Hun selama tahun-tahun ini. Tentu saja, luka di tubuhnya itu disebabkan oleh orang-orang itu. Hun Ya tersenyum sambil menatap Sun Er dan berkata, saya sadar bahwa kekuatan Anda sangat luar biasa. Namun, saya ingin melihat apakah Anda dapat memblokir dua bintang Douzun 8 saat mereka menyerang bersama. Petik 2. Wajah Sun Er tanpa riak, tampak seperti sumur tua. Dia tidak menunjukkan emosi yang tidak biasa sedikit pun karena kata-kata Hun Ya. Dia perlahan berdiri dari batu besar. Nyala api emas bertahan di matanya. Bang! Pria bernama Hun Li itu menginjak kakinya di tanah saat mata Sun Er dipenuhi dengan api emas. Tubuhnya muncul di depan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Tinjunya, yang berisi aura dingin yang pekat, menghantam leher Sun Er tanpa ada gerakan mewah. Mata Sun Er menjadi dingin saat Hun Li menyerang. Tangannya menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat, dan dia menghantam tinju tepat seperti yang dilemparkan ke depan. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Angin yang menakutkan menyebabkan bebatuan besar di bawah kaki mereka meledak dengan keras. Tubuh Hun Li terhuyung mundur 2 langkah. Meski dirugikan, Hun Li tidak marah. Senyuman abnormal muncul di wajahnya. Tubuhnya bersinar, dan dia sekali lagi menerkam ke depan dengan gaya gila. Angin yang menakutkan mengguncang seluruh area hingga dengan cepat mulai berubah. Dihadapkan pada serangan ganas Hun Li, kaki Sun Er tiba-tiba menunjukkan gerakan kaki yang misterius. Dia dengan mudah menghindari angin telapak tangan yang tajam itu. Setiap kali tangannya yang lemah memukul tubuh Hun Li, dia akan gemetar hebat. Hun Li tampak menyerang di medan pertempuran. Namun, ritmenya jelas dikendalikan oleh Sun Er. Itu seperti banteng yang sedang mengamuk mencoba menyerang kupu-kupu yang menari. Ini mungkin tampak ganas, tapi tidak menimbulkan banyak ancaman. Sun Er sekali lagi memaksa Hun Li kembali dengan telapak tangan. Tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia mengepalkan tangannya. Api emas berubah menjadi cambuk api yang keluar dari lengan bajunya. Ruang berfluktuasi saat cambuk api emas ditembakkan. Rantai hitam pekat yang berisi aura pembunuh gelap ditembakkan dari ruang kosong seperti ular berbisa. Itu sangat bertabrakan dengan cambuk api. Suara mendesis yang menusuk telinga meletus. Hihi, kamu memang layak menjadi seseorang yang memiliki garis keturunan dewa. Indra Anda setajam ini. Sosok Hun Ya muncul di ujung rantai hitam pekat. Dia dengan dingin tertawa saat dia melebarkan mulutnya. Seekor naga hitam besar melonjak keluar. Naga ini diiringi oleh raungan naga yang memekakkan telinga. Itu merobek udara dan dengan kejam menyerbu ke arah Sun Er. Jika seseorang mengamati pemandangan itu dengan hati-hati,
orang mungkin akan menemukan bahwa naga hitam pekat ini dibentuk oleh banyak jiwa. Raungan naga yang tajam dipancarkan dari banyak pekikan yang menyedihkan. Trik kotor. Mata Sun Er menjadi dingin saat dia melihat rantai hitam gelap itu bergegas. Dia baru saja akan menyerang ketika angin yang sangat ganas tiba-tiba dikirim dari belakangnya. Bahkan tanpa berbalik, dia sadar bahwa Hun Li telah menyerang lagi. Bahkan Sun Er akhirnya merajut alisnya ketika berhadapan dengan dua ahli Dozun bintang 8. Jari-jari kakinya menempel di tanah, dan tubuhnya melayang ke udara. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Api emas yang pekat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Itu berubah menjadi tangan api berukuran 100 meter yang meraih naga hitam gelap yang sangat besar. Bang! Tangan api emas meraih naga hitam gelap itu. Suhu yang menakutkan mengubah jiwa menjadi ketiadaan sebelum jeritan mereka yang menyedihkan dapat dipancarkan. Angin tajam dari belakangnya tiba setelah dia menghancurkan naga jiwa hitam. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkannya di belakangnya bahkan tanpa menoleh. Bang! Keduanya bertabrakan. Angin yang menakutkan menyapu langit seperti badai. Kabut energi yang kaya dalam radius 1000 kaki telah menjadi lebih tipis sebagai hasilnya. Visibilitas di dalam kabut menjadi jauh lebih baik. Mengerang, erangan teredam keluar dari tenggorokan Hun Li saat angin bertiup. Kakinya terhuyung mundur melalui udara kosong. Wajah penuh bekas luka yang menakutkan dan ganas itu mengungkapkan pucat samar di atasnya. Meski Hun Li dipaksa mundur, kaki Sun Er terguncang hingga mundur setengah langkah. Sedikit perasaan mati rasa muncul di tangannya. Hun Li ini jelas bukan karakter yang sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memaksanya kembali. Hun Ya, sepertinya kalian berdua tidak ingin meninggalkan Gurilem hidup-hidup. Sun Er mengepalkan tangannya. Matanya yang sedingin es mendarat di Hun Ya saat dia berteriak dengan dingin. Hihi, Nona Sun Er tidak perlu khawatir. Hun Ya tertawa dengan suara gelap. Matanya tiba-tiba menunduk. Xiao Yan duduk di bawahnya. Fluktuasi Doqi di sekitarnya menjadi lebih intens. Kami tidak akan bisa membunuh Sun Er dalam waktu singkat. Sepertinya kita hanya bisa membunuh Xiao Yan. Setelah mengalami pertukaran ini, Hun Ya telah mendapatkan pemahaman tentang kekuatan Sun Er. Dia mengerti bahwa bahkan jika dia dan Hun Li bergandengan tangan, mereka bisa bertarung dengan Sun Er, tapi tidak akan bisa melukai atau membunuhnya secara serius. Namun, Xiao Yan saat ini dalam keadaan di mana dia mengalami terobosan. Jika dia berhasil melakukannya, mereka akan berakhir dengan beberapa masalah. Meskipun Xiao Yan hanya menjadi bintang 6 Dozun, Hun Ya, yang telah menyaksikan pertempuran antara Xiao Yan dan Gu Yao saat itu, mengerti bahwa kekuatan bertarung Xiao Yan jauh melebihi kekuatan permukaannya. Hun Li, pergi dan bunuh Xiao Yan. Aku akan menghentikannya. Ekspresi Sun Er akhirnya berubah saat mendengar teriakan Hun Ya. Sosok cantiknya melintas saat dia dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Namun, dia belum pergi jauh ketika angin bersiul meletus di belakangnya. Sun Er menoleh untuk melihat rantai hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya seperti badai. Masing-masing rantai ini memiliki kekuatan untuk dengan mudah menembus pertahanan elit Dozun. Ketika mereka sebanyak itu berkumpul, bahkan Sun Er tidak bisa bertindak seperti dia tidak melihat apa arah. Hun Ya, jika kamu berani menyakitinya, makam surgawi ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Sun Er hanya bisa membalikkan badannya saat dihadapkan pada serangan ganas Hun Ya. Api emas menyapu, dan rantai itu hancur di tengah suara dentang. Wanita ini, kekuatan yang sangat kuat. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, aku benar-benar bukan tandingannya. Ekspresi Hun Ya berubah saat dia melihat rantai hitam pekat hancur dalam sekejap. Dia mengalihkan pandangannya, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Hun Li dengan cepat bergegas ke batu besar tempat Xiao Yan berlatih saat ini. Tindakan Hun Li juga ditemukan oleh Sun Er. Aura pembunuh yang pekat melonjak dari matanya. Lengan bajunya bergetar dan tombak panjang emas yang berisi energi yang sangat menakutkan tiba-tiba ditembakkan. Ini dengan kejam menembaki Hun Ya. Namun, Hun Ya tanpa ekspresi saat menghadapi serangan ganas Sun Er. Sepertinya dia tidak merasakannya. Tinjunya, yang tertutup kabut dingin tebal, menghantam kepala Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia ingin mengambil nyawa Xiao Yan bahkan jika dia akhirnya terluka parah oleh Sun Er.
Bahkan wajah Sun Er tiba-tiba menunjukkan pucat saat melihat adegan ini. Kegilaan yang menusuk tulang meletus dari dalam matanya. Saat kegilaan ini melonjak dari dalam mata Sun Er, Xiao Yan, yang duduk di atas batu besar, tiba-tiba membuka matanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Tangan kanannya menghantam Hun Li, yang berada dalam jarak dekat, dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Saat telapak tangan terlempar, bola cahaya hitam pekat yang dinginkan hati mulai berkembang dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat ini, mata Hun Li yang tampak ganas akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Bola cahaya hitam gelap itu seperti lubang hitam misterius yang dengan cepat menyebar dari telapak tangan Xiao Yan. Dalam sekejap mata, itu dengan kejam bertabrakan dengan Hun Li, yang berada di dekatnya. Betapa pembalasan yang menakutkan dari bocah ini. Ekspresi terkejut melintas di mata Hun Li saat dia melihat lubang hitam dengan cepat membesar di matanya. Mengingat kekuatan Xiao Yan, mustahil baginya untuk memblokir serangan Hun Li bahkan setelah bangun tidur. Namun, Hun Li tidak berharap orang ini tanpa ragu melepaskan dou skill yang kuat saat dia membuka matanya. Saat lubang hitam bersentuhan dengan tubuh Hun Li, tubuhnya memancarkan gelombang demi gelombang kabut hitam tebal Doqi. Namun, itu tidak mengikisnya dan menyebabkan tubuhnya menghilang seperti hantu tua Zai Xing. Jelas, kekuatan Hun Li jauh melebihi hantu tua Zai Xing. Mata Xiao Yan menjadi dingin saat dia merasakan bola cahaya menemui hambatan. Doqi mulai melonjak dari tubuhnya ke segala arah sebelum mengalir ke bola cahaya hitam gelap. Desis mendesis. Setelah Doqi mengalir masuk, lengan baju Hun Ya hancur karena suara robekan. Tetesan darah yang pekat merembes dari lengannya. Tetesan darah ini bergulir ke bawah sebelum berubah menjadi garis yang terus jatuh ke tanah. Ekspresi Hun Li berubah saat dia merasakan kekuatan robek menakutkan yang menyebar dari lingkaran cahaya. Dia bisa merasakan energi di dalam bola cahaya menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu bertahan dan beberapa luka serius akan terjadi. Ledakan jiwa. Kebrutalan melintas di mata Hun Li saat pikiran ini muncul di dalam hatinya. Kabut hitam pekat terus melonjak dari telapak tangannya. Akhirnya, banyak tubuh spiritual yang kuat meledak di tengah gelombang pekikan sengsara yang tajam. Energi menakutkan meledak pada saat ini dan secara paksa menghentikan kecepatan cahaya hitam itu keluar. Dengan bantuan kekuatan reaksi dari ledakan jiwa, tubuh Hun Li dengan cepat ditarik kembali. Dia memang layak menjadi ahli klan Hun. Ekspresi muram terbang di mata Xiao Yan ketika dia melihat bahwa orang ini memblokir palem penciptaan surga agung, tetapi telapak tangan kanannya menghantam udara kosong dengan tiba-tiba. Bang! Setelah telapak tangan Xiao Yan jatuh, bola cahaya hitam, yang telah diblokir oleh ledakan jiwa, mengeluarkan ledakan sebelum terus berkembang. Itu menyusul Hun Ya yang dengan cepat menarik dengan kecepatan seperti kilat. Bola cahaya dengan kejam bertabrakan dengan tubuhnya. Gruk, darah dan Doqi di dalam tubuh Hun Li bergejolak setelah mengalami serangan ganas ini. Organ tubuhnya tampak terguncang hingga posisinya bergeser. Seteguk darah merah segar dimuntahkan. Tubuhnya terbang ke kejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Karena kamu telah menyerang, kamu harus meninggalkan hidupmu. Sun Er dikejutkan oleh adegan yang terjadi dalam sepersekian detik ini. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan baik-baik saja. Mata cantiknya menatap Hun Li, yang terbang kembali setelah terluka. Keinginan membunuh di hatinya tiba-tiba melonjak. Dengan goyangan tangannya, tombak panjang dengan api emas di atasnya menembus ruang kosong dengan kecepatan kilat. Itu dengan kejam bergegas menuju kepala Hun Li. Sun Er sangat kejam. Saat ini, Hun Li benar-benar kelelahan. Apalagi tubuhnya ada di udara. Tidak mungkin baginya untuk menghindari serangannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tombak emas dengan kejam melesat ke kepalanya. Bang! Ketika tombak emas hendak menghantam kepala Hun Li, angin tiba-tiba melesat. Itu sangat memukul tubuh Hun Li. Dengan dorongan dari gaya ini, tubuh Hun Li bergeser sedikit. Alih-alih kepalanya, bahunya malah menerima serangan itu. Engah! Tombak emas dengan kejam menembak ke bahu Hun Li. Kekuatan menakutkannya menembus bahunya. Tubuh Hun Li terbang karena tombaknya yang panjang. Itu dengan keras dipaku ke tanah. Tanah dalam jarak 1000 kaki runtuh dan menjadi setengah meter. Angin yang menakutkan menyebar dari tempat tanah runtuh.
Sosok hitam gelap bersinar dan tiba dengan gaya seperti hantu. Kesuraman melintas di wajah Hun Ya saat melihat tubuh Hun Li yang berlumuran darah. Cedera seukuran mulut yang memperlihatkan tulang Hun Li muncul di bahunya. Tangan Hun Ya digunakan sebagai pisau saat dia dengan tegas menebas. Darah segar berceceran saat dia benar-benar memotong lengan kiri Hun Li. Tempat itu telah benar-benar terkikis oleh api emas. Hun Li secara bertahap akan berubah menjadi abu jika dia menyimpannya. Namun, Hun Li cukup tangguh. Dia mengatupkan giginya tanpa membuat suara saat Hun Ya dengan paksa memotong lengannya. Xiao Yan, anggap dirimu kejam. Hutang ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Hun Ya meraih Hun Li, yang nyaris tidak bisa bernapas. Dia memandang Xiao Yan dan Sun Er dengan cara yang kejam saat dia berbicara dengan suara padat. Anda ingin pergi? Sun Er tertawa dingin saat melihatnya. Dia baru saja akan bergerak dan menghentikannya ketika kabut hitam pekat keluar dari tubuh Hun Ya. Tubuh spiritual yang tampak ganas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Mereka dengan kejam bergegas menuju Sun Er. Namun, mereka akhirnya meledak dengan ledakan ketika mereka masih 100 kaki darinya. Tak terhitung jumlah jiwa yang menghancurkan dirinya sendiri. Gelombang udara yang menakutkan itu menyebabkan Sun Er mengerutkan kening. Tubuhnya mundur beberapa langkah saat dia melambaikan tangannya. Api emas menyapu dan membakar kabut hitam pekat. Namun, Hun Ya dan Hun Li tidak bisa ditemukan di dalam kabut hitam. Mereka sangat cepat melarikan diri. Sun Er mengerutkan alisnya. Dia menoleh dan melirik tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat kedua. Dua sosok samar-samar muncul di balik tempat itu. Setelah itu, mereka masuk ke tirai. Keduanya jelas Hun Ya dan Hun Li. Sun Er buru-buru menatap Xiao Yan setelah menarik matanya dari tirai energi hanya untuk melihat wajahnya sedikit pucat. Dia bergegas dan bertanya, Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja? Tidak ada yang serius. Saya baru saja menerobos dan Doqi di dalam tubuh saya masih tidak stabil. Melepaskan skill Do kelas Tian telah menghasilkan serangan balik. Aku akan baik-baik saja setelah pulih untuk sementara. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kami hampir jatuh karena tipuan dari keduanya. Kita harus bunuh diri saat kita bertemu mereka lagi. Sun Er berteriak dengan marah. Xiao Yan mengangguk. Niat membunuh melonjak di matanya. Jika dia tidak bangun lebih awal kali ini dan menggunakan skill Do kelas Tian, serangan diam-diam itu akan berhasil. Kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Orang-orang itu tidak biasa. Xiao Yan diam-diam berbicara di dalam hatinya. Karena tidak ada jejak siapapun selama periode pelatihan ini, kewaspadaan Xiao Yan telah berkurang. Baru sekarang dia mengerti bahwa makam surgawi ini tidak sedamai yang dia bayangkan. Xiao Yan GG, kamu harus pergi dan memulihkan diri. Kami akan memasuki level kedua setelah Anda pulih. Hun Li terluka parah olehku. Kekuatan mereka pasti akan berkurang. Aku yakin aku bisa membunuh Hun Ya jika kita bertemu lagi. Sun Er berbicara dengan wajah dingin. Dia sangat marah kali ini. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami tidak akan membiarkan kesempatan untuk mengalahkan anjing yang tenggelam menjadi sia-sia. Selain itu, anjing yang tenggelam ini adalah bajingan, Hun Ya. Dia seharusnya tidak melepaskannya dengan mudah. Xiao Yan menutup matanya setelah mengucapkan kata itu. Nafasnya menjadi stabil, dan pucat di wajahnya dengan cepat menghilang. Begitu Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, Sun Er perlahan berdiri. Dengan kejadian sebelumnya, dia tidak lagi berani berada lebih dari 1 meter dari Xiao Yan. Wajahnya sedingin es saat Doqi yang perkasa di dalam tubuhnya melonjak seperti air banjir. Siapapun yang memasuki jangkauan inderanya akan menderita serangan seperti badai liar. Pelatihan Xiao Yan berlanjut selama sekitar 1 jam atau lebih. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya. Doqi yang melonjak berfluktuasi di dalam matanya seolah-olah itu adalah zat nyata. Tangannya bergerak dan banyak bekas luka kecil muncul di angkasa. Aura Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah diperkuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Bintang 6 Douzun. Xiao Yan tersenyum saat dia merasakan Doqi seperti lautan di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatannya yang melonjak dan perasaan nyaman yang dibawa oleh peningkatan levelnya. Efek dari 4 bulan pelatihan sangat bagus.
Namun, saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus bintang ketujuh. Xiaoyan mengerti bahwa inti energi makam surgawi adalah makanan yang luar biasa. Namun, menjadi lebih sulit untuk meningkatkan level seseorang pada tahap selanjutnya dari kelas Douzun karena energi yang dibutuhkan untuk maju begitu besar sehingga mengejutkan. Itu terlalu sulit untuk dijangkau. Xiaoyan GG, selamat. Sun Er hanya menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat Xiaoyan membuka matanya. Dia tersenyum manis dan mengucapkan kata-kata ucapan selamat. Dengan persepsinya, dia secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini telah meningkat. Ini hanya bintang ke-6. Masih ada celah jika dibandingkan dengan Gu Yao dan Hun Ya. Xiaoyan menegakkan tubuhnya. Dia mendengar suara retakan tulang dari dalam tubuhnya dan tertawa. Mereka harus berlatih lebih lama darimu. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda di usia Anda. Selain itu, kedua klan memiliki fondasi yang sangat kaya. Cara mereka dipersiapkan adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa kecil. Jika Xiaoyan GG berlatih seperti ini sejak muda, Anda mungkin sudah mencapai kelas Douzeng sekarang. Seseorang tidak dapat mengandalkan ini untuk mencapai kelas Douzeng. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia berdiri dan melihat ke cahaya energi di kejauhan. Dia tertawa dan berkata, "Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk mengalami betapa berbahayanya level kedua dari makam surgawi." Xiaoyan menginjak batu besar setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya melesat ke arah tirai cahaya. Sun Er, yang berada di belakangnya, tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Tekanan energi yang sangat kuat memancar dari tirai energi yang sangat besar ketika seseorang mendekatinya. Sungguh tekanan energi yang kuat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, seseorang akan berubah menjadi debu saat melewati lapisan cahaya ini. Xiaoyan berhenti di luar tirai energi. Tangannya dengan lembut menembusnya dan merasakan tekanannya. Akhirnya, dia berteriak karena terkejut. "Aye," biasanya berbicara, siapapun yang kekuatannya di bawah bintang 5 Douzun tidak akan bisa masuk. Sun Er tersenyum saat menjawab. Bahkan tubuh energi terlemah di tingkat kedua akan memiliki kekuatan bintang 5 Douzun. Mereka yang tidak bisa mencapai kekuatan ini akan menyerahkan diri mereka ke kematian bahkan jika mereka bisa masuk. Hanya jalan masuk ke tingkat kedua membutuhkan kekuatan bintang 5 Douzun. Apakah masuk ke tingkat ketiga tidak membutuhkan kekuatan bintang ke-7 atau ke-8? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Ini kurang lebih masalahnya. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Tekanan energi ini mungkin kuat, tetapi mengingat kekuatan Xiaoyan GG, Anda seharusnya tidak menganggapnya sebagai masalah. Ayo pergi ke pintu masuk lantai 3 sebelum berbicara lebih banyak. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mempelajari tirai cahaya di depannya sebelum mengulurkan tangannya ke Sun Er. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo masuk." "Iya." Sun Er dengan lembut mengangguk. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di tangan Xiaoyan dan membiarkannya menyeretnya. Mereka perlahan masuk ke dalam tirai cahaya yang sangat besar. Setelah mereka berdua secara bertahap memasuki tirai cahaya, api kuning keemasan dan ungu coklat mulai perlahan keluar dari tubuh mereka. Mereka benar-benar menekan tekanan kuat yang datang dari tirai cahaya. Tirai energi ini panjangnya sekitar 1000 kaki. Duo ini berjalan selama hampir 10 menit sebelum mereka merasakan tekanan energi perlahan melemah. "Kami akan keluar." Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengamati ujung cahaya energi dari jarak dekat. Dia juga menghela nafas lega. Langkah kakinya tiba-tiba bertambah cepat saat dia menarik Sun Er dan keluar melalui tirai tipis yang sangat tebal ini. Setelah keluar dari tirai cahaya, tekanan energi yang menutupi tubuhnya benar-benar lenyap. Xiaoyan baru saja akan menghela nafas lega saat suara Sun Er yang agak cemas dengan cepat muncul di samping telinganya, "Hati-hati." Rasa dingin melonjak di hati Xiaoyan setelah suara itu masuk ke telinganya. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat tubuhnya bergetar. Gambar setelah muncul di tempat aslinya. Bang! Beberapa kekuatan energi yang sangat tajam tiba dengan kecepatan seperti kilat setelah gambar setelahnya muncul. Energi yang liar dan keras merobek gambar setelahnya menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Sosok Xiaoyan sekali lagi muncul sekitar 10 meter di belakang gambar setelahnya. Dia mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling,
hanya untuk melihat sekitar 10 badan energi tergantung di udara. Rongga mata mereka yang kosong namun dingin terkunci padanya. Tubuh energi, terlebih lagi itu adalah tubuh energi yang memiliki kekuatan bintang 5 Douzun. Kerutan Xiaoyan menegang saat melihat tubuh energi yang kuat ini. 10 badan energi Douzun bintang 5 berkumpul bersama. Barisan. Semacam ini tidak pernah muncul di level pertama. Tidak disangka bahwa mereka akhirnya diserang oleh barisan seperti itu saat mereka memasuki level kedua. Masih ada bau berdarah di sini. Seseorang dengan sengaja memikat mereka ke sini. Tubuh Sun Er melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Dia melihat tubuh energi di sekitarnya sebelum dia merajut alisnya dan berbicara. Seharusnya itu pekerjaan tangan Hunya. Xiaoyan menyipitkan matanya. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah kelompok Hunya, yang telah mereka lukai sebelumnya. Bisakah kamu merasakan aura keduanya? Mata Xiaoyan terkunci pada 10 tubuh energi di sekitarnya saat dia bertanya. Tidak, kedua orang ini sama liciknya dengan rubah. Mereka mungkin melarikan diri setelah memikat badan energi ini. Sun Er menggelengkan kepalanya dan menjawab. Mari kita berurusan dulu dengan orang-orang ini dulu. Jika tidak, aroma berdarah di sini akan memikat lebih banyak tubuh energi. Ayo selesaikan pertarungan dengan cepat. Setiap penundaan dapat menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia mengangguk. Tingkat kedua memang penuh dengan bahaya. 10 badan energi dengan kekuatan bintang 5 Douzun akan menyebabkan bahkan bintang 6 biasa Do. Zun melarikan diri setelah bertemu dengan mereka. Untungnya, tidak terlalu sulit untuk menghabisi mereka saat dia dan Sun Er bergandengan tangan. Dimengerti, Sun Er dengan lembut mengangguk. Setelah itu, dia memutar tubuh halusnya dan menghilang dengan cara yang aneh. Xiaoyan menginjak kakinya di tanah saat tubuhnya menghilang. Dia bergegas ke arah lain dengan kecepatan seperti kilat. Pertempuran berlanjut untuk waktu yang singkat. Kedua sosok itu kembali satu sama lain dalam waktu kurang dari 10 menit. Mereka melihat tanah yang berantakan di sekitar mereka, saling memandang, dan tersenyum. Masing-masing membuka tangan. 10 inti energi berukuran merpati muncul. Energi yang sangat padat berlama-lama di sekitar inti energi. Energi itu tampak seperti kabut yang memiliki spiritualitas. Sisi timur adalah tempat aroma darah menghilang. Hunya dan Hun Li mungkin menuju ke sana. Berdasarkan apa yang saya ketahui, sisi timur juga merupakan lokasi tingkat ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Mata cantik Sun Er bergeser ke timur. Rasa dingin mengalir melalui matanya. Ayo ikuti mereka. Keduanya tidak boleh dibiarkan tetap. Xiaoyan tersenyum. Namun, senyumnya sangat dingin. Kedua orang ini telah meluncurkan serangan diam-diam dan bahkan memasang jebakan di sini. Xiaoyan tidak mungkin bertindak seolah-olah dia tidak menyaksikan tindakan ini. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Level kedua jauh lebih kecil dari level pertama. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan mencapai pintu masuk ke tingkat ketiga dalam waktu kurang dari setengah bulan. Sun Er dengan lembut berkata. Ayo pergi, kami akan membagi inti energi ini secara merata dan menyerapnya di sepanjang jalan. Xiaoyan mengangguk, tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang bergegas ke depan. Sun Er mengangguk dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Dua sosok, terbang dengan kecepatan cahaya, tiba-tiba berhenti jauh di depan kelompok Xiaoyan, di mana pandangan mereka tidak dapat dijangkau. Kedua sosok ini menoleh dan melihat ke area yang jauh di belakang mereka. Mereka sudah memasuki level kedua. Tubuh energi itu juga telah dihabisi oleh mereka. Hun Li, yang hanya memiliki satu tangan, berbicara dengan suara yang dalam. Wajahnya masih pucat, tapi auranya sudah stabil. Ada banyak sekali badan energi di sini. Mereka pandai menyembuhkan luka-lukanya. Mari menuju ke tingkat ketiga dulu dan abaikan mereka. Anda harus memulihkan diri dari cedera Anda selama periode waktu ini. Jika tidak, kami tidak akan cocok untuk mereka. Jika kita telah menghitung dengan benar, orang-orang itu akan segera sampai di level kedua. Jika Xiaoyan dan Sun Er berkumpul dengan Gu Qingyang dan yang lainnya, kita tidak akan menjadi tandingan mereka. Hunya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang gelap dan dingin. Selain itu, mencapai level ketiga lebih awal akan membantu rencana kami. Pada saat itu,
Kami akan menunggu semua orang itu berkumpul dan kemudian menyelesaikan semuanya sekaligus. Hihi, semua orang tahu makam surgawi itu berbahaya. Tidak ada yang akan mengatakan apapun jika orang-orang itu mati di sini. Ekspresi kejam muncul di wajah Hun Ya saat dia berbicara dengan lembut. Iya, Hun Li mengangguk. Sudut mulutnya terangkat menjadi ekspresi padat. Mereka akhirnya menderita kerugian ketika mereka mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Salah satu tangannya hilang. Mengingat karakternya, dia pasti akan membalas dendam atas hutang ini. Ayo pergi. Saya ingin melihat apakah mereka dapat mengikuti kita. Hun Ya tertawa dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam melonjak keluar. Itu memasuki kabut energi di sekitarnya sementara tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Hun Li mengikuti dari belakang. Bang-bang, Xiaoyan yang tanpa ekspresi melambaikan tangannya ke ruang sekitarnya dan angin panas menyapu, menghancurkan jiwa-jiwa yang tersembunyi di dalam kabut energi. Hal-hal yang menjengkelkan. Sun Er mengerutkan alisnya saat dia melihat tubuh spiritual ini menerkam. Penampilan luar tubuh spiritual ini tidak jauh berbeda dengan tubuh energi. Namun, mereka dikendalikan oleh Hun Ya. Biasanya, jiwa-jiwa ini bersembunyi di dalam kabut, tetapi sekarang begitu kelompok Xiaoyan mendekat, mereka akan menerkam dan menghancurkan diri sendiri. Meskipun kekuatannya tidak kuat, itu sangat menjengkelkan, dan kelompok Xiaoyan telah menghadapi serangan penghancuran diri lebih dari 100 kali selama 1 minggu ini. Luka dari Hun Li kurang lebih sudah sembuh. Xiaoyan menyelesaikan tubuh spiritual terakhir sebelum memutar lehernya. Dia berbicara dengan suara yang lemah. Meskipun keadaan menyedihkan kelompok Hun Ya karena dikejar, masih mungkin untuk melihat jejak energi yang tersebar yang mengungkapkan bahwa luka Hun Li sembuh dengan cepat. Apa keuntungan kita selama periode waktu ini? 38 inti energi kelas 5, 25 inti energi kelas 6, 6 inti energi kelas 7, 1 inti energi kelas 8. Sun Er berpikir dengan tenang sejenak sebelum menjawab. Meskipun mereka telah mengejar Hun Ya selama periode ini, mereka tidak melupakan tujuan mereka untuk melatih diri mereka sendiri. Setiap badan energi yang mereka temui di sepanjang jalan berubah menjadi inti energi yang muncul di tangan mereka. Beberapa hari sebelumnya, mereka beruntung bertemu dengan tubuh energi yang telah mencapai kekuatan bintang Douzun 8. Xiaoyan dan Sun Er telah membuang banyak waktu untuk menyelesaikannya. Tubuh energi dengan kekuatan seperti itu sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Tingkat kesulitan secara alami jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan tubuh energi biasa. Sayangnya, kami belum bertemu dengan badan energi Douzun bintang 9. Dengan kekuatan Anda saat ini, hanya inti energi dengan nilai seperti itu yang berguna bagi Anda. Xiaoyan menyesal dengan menyesal. Sebagian besar inti energi ini telah diserap olehnya. Sun Er hanya menggunakan porsi yang sangat kecil. Meskipun dia sadar bahwa inti energi ini tidak berbuat banyak untuk Sun Er, dia juga mengerti bahwa dia sengaja mencari alasan untuk diberikan kepadanya. Sun Er tersenyum dan dengan lembut berkomentar, 5 hari lagi sampai kita bisa mencapai level ketiga. Makam leluhur klan Xiao, Xiao Xuan, seharusnya ada di sana. Xiaoyan perlahan mengangguk saat mendengar kata-katanya. Antisipasi melonjak di dalam hatinya. Dia merasakan firasat bahwa makam Xiao Xuan berisi beberapa hal yang telah ditinggalkan leluhurnya untuk keturunannya. Kabut energi yang kaya terus-menerus merembes dari tanah di tanah luas yang sunyi dan sunyi ini, menutupi tanah tak berujung ini. Dua sosok perlahan muncul di tempat tertentu di tanah yang luas. Mata mereka menyapu tanah yang agak berantakan di sekitar mereka. Alis mereka berkedut sedikit setelah merasakan daerah itu sebentar. Jejak tubuh energi bintang 8. Sepertinya Hun Ya dan Hun Li membunuhnya. Sepertinya Hun Li sudah sembuh total. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya dengan kecepatan seperti itu. Xiaoyan mengambil tanah, menggosoknya, dan berbicara dengan suara lemah. 10 hari lebih ini sudah cukup untuk memungkinkan orang itu pulih dari luka-lukanya. Namun, tidak mungkin menyembuhkan lengannya yang patah. Sebagai hasilnya, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Mata cantik Sun Er mengandung jejak kehati-hatian saat menyapu sekelilingnya. Dia dengan lembut berkata, jika kita menghitung hari, kita harus mendekati pintu masuk ke tingkat ketiga. Ya, kedua orang itu telah melarikan diri selama lebih dari 10 hari seperti anjing yang kehilangan harapan.
Saya benar-benar ingin melihat kemana mereka akan lari. Xiao Yan berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Sun Er mengangguk. Badan energi tinggi di tempat ini lebih padat. Tubuh energi bintang 8 yang sulit ditemukan kadang-kadang muncul sekarang, dan saya merasakan tekanan energi yang tidak jelas ke timur laut. Mata Xiao Yan bergeser ke timur laut saat dia mengerutkan kening dan membuat komentar. Ya, tubuh energi yang bahkan menyebabkan kita merasakan sedikit tekanan kemungkinan besar adalah bintang 9. Haha, Xiao Yan GG, sepertinya ini ikan besar. Haruskah kita menyerang? Sun Er tersenyum manis dengan sarannya karena dia juga merasakan hal serupa. Namun, perasaan ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Xiao Yan. Tubuh energi bintang 9 jenis ini memiliki kristal energi tingkat 9 di dalam tubuhnya, memikat keduanya. Bagaimanapun, mereka belum memperoleh satu pun inti energi kelas 9 selama setengah tahun ini di dalam makam surgawi. Bagaimana kita tidak menyerang? Inti energi kelas 9 bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan pada tingkat kedua ini hanya karena kita ingin. Xiao Yan tersenyum. Dia melihat ke suatu tempat jauh di depannya dan berkata, kali ini, mari kita biarkan mereka berdua melarikan diri. Akan ada saatnya kita bertemu mereka lagi. Ayo pergi. Xiao Yan berbalik dan dengan cepat bergegas ke arah tempat tekanan energi itu berasal. Sun Er dengan cepat mengikuti di belakangnya. Tempat di mana tekanan energi berada agak jauh dari keduanya. Keduanya terbang dengan kecepatan penuh selama hampir 20 menit sebelum perlahan-lahan melambat. Itu mungkin untuk melihat sekitar 7 badan energi bintang dan bahkan 8 bintang di daerah ini. Namun, tubuh energi ini semuanya tersebar di sekitar, tampak seolah-olah sedang menjaga sesuatu. Tubuh energi bintang 9 sudah memiliki kecerdasan. Mereka memiliki kekuatan atas tubuh energi dan mampu dengan mudah mengontrol yang lain. Daerah ini bisa dianggap wilayahnya. Dua sosok bersembunyi di balik sebuah batu besar. Mereka melihat tubuh energi yang melayang dalam kabut energi di kejauhan saat Sun Er dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan mengangguk dan bertanya, apakah ada aura orang lain di sekitar? Tidak, hanya ada kita berdua. Sun Er tersenyum saat menjawab. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, karena ini masalahnya, kita harus masuk dengan tenang. Kisaran persepsi badan energi ini terbatas. Dengan kekuatan kami berdua, seharusnya tidak sulit untuk masuk tanpa mengganggu mereka. Iya, Sun Er mengangguk. Xiao Yan tersenyum saat melihatnya mengangguk. Tubuhnya bergetar dan bayangan muncul. Tubuhnya dengan cepat menghilang. Ruang di samping Sun Er juga menjadi sedikit terdistorsi saat melihat Xiao Yan bergerak. Di tengah distorsi ini, sosok cantiknya perlahan menjadi ilusi. Dua hembusan angin pelan memasuki kabut energi. Fluktuasi kecil yang terjadi di sepanjang jalan mungkin dapat dirasakan oleh tubuh energi yang bergerak maju mundur. Namun, kecerdasan rendah mereka hanya memungkinkan mereka untuk tetap berada di daerah asalnya, tetapi mereka melihat sekeliling sebelum kembali ke keadaan pengembaraan mereka. Angin sepoi-sepoi masuk dengan cepat, dan setelah sekitar 10 menit atau lebih, akhirnya mencapai pusat tempat ini dan berubah menjadi dua sosok. Kita sudah sampai. Xiao Yan melihat ke depannya setelah dia muncul. Dia melihat suatu daerah dengan banyak bebatuan di atasnya. Sosok lapis baja logam hitam duduk di atas batu terbesar di depan mereka. Aura yang berat dan tenang menyebar dari tubuhnya. Di dalam armor hitam itu ada sepasang rongga mata kosong. Namun, jika seseorang mengamati pemandangan dengan hati-hati, orang akan menemukan bahwa tubuh energi ini mengandung spiritualitas tambahan jika dibandingkan dengan yang lain yang ditemui Xiao Yan dan Sun Er sebelumnya. Tubuh energi bintang 9. Keseriusan melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati sosok ini dengan aura tenang kuno menyebar dari tubuhnya. Meskipun tubuh energi ini jauh lebih lemah dari dirinya yang sebenarnya, itu tetap luar biasa. Selain itu, tubuh energi bintang 9 jenis ini masih memiliki beberapa kecerdasan dan keterampilan Dou sejak ia masih hidup. Siapa kamu pencuri? Tunjukkan dirimu. Duo Xiao Yan sedang mengamati tubuh energi ini, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, ketika cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari baju besi hitamnya. Tubuh energi mengepalkan tangannya dan kapak besar setinggi setengah tinggi seseorang muncul. Kapak besar ini dengan cepat meretas.
Angin yang sangat besar merobek udara dan bergegas menuju Xiao Yan dan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Indra yang tajam, kejutan melintas di mata Xiao Yan dan Sun Er ketika mereka melihat orang ini menemukan mereka berdua. Tubuh mereka dengan cepat menjauh, menghindari angin yang sangat besar itu. Bang! Angin dengan keras menghantam batu besar tempat mereka berdua bersembunyi sebelumnya setelah menghindar. Batu itu langsung meledak menjadi debu. Angin kencang meninggalkan jurang sepanjang 100 kaki. Menyerang, sosok Xiao Yan melintas dan muncul di udara. Teriakan lembut terdengar dan cahaya perak mulai berkedip di bawah kakinya. Banyak gambar setelahnya muncul di langit. Tubuhnya juga muncul di depan sosok lapis baja hitam dalam sekejap mata. Segel tangannya berubah secara bersamaan. Buka segel gunung, si Flipping Seal. Kedua tangan Xiao Yan membentuk segel yang berbeda. Setiap tangan berisi teknik segel saat serangan sengit mengalir ke sosok lapis baja hitam. Dentang-dentang, jejak tangan energi mengenai sosok lapis baja hitam dan kekuatan yang kuat mengguncang sosok lapis baja hitam itu sampai mundur 2 langkah. Teman-teman jahat, Anda berani menyinggung diri yang mulia ini. Sosok lapis baja hitam itu meraung marah setelah dipaksa kembali oleh Xiao Yan di pertukaran pertama. Kapak pemecah gunung di tangannya tiba-tiba mulai berputar seperti kincir angin. Angin yang menakutkan menghantam kepala Xiao Yan. Dentang-dentang-dentang, tombak api emas tiba-tiba diluncurkan dari belakang Xiao Yan saat kapak besar itu diretas. Tombak itu memblokir kapak yang mirip gunung yang berat itu. Bang! Xiao Yan tertawa ketika Sun Er memblokir sosok lapis baja hitam itu. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa yang berat muncul di dalamnya. Tanpa menunjukkan belas kasihan, dia dengan kejam memukulnya ke dada sosok lapis baja hitam itu. Kekuatan yang kuat mengirim sosok lapis baja hitam itu terbang seperti bola meriam. Meskipun orang ini memiliki kekuatan tubuh energi bintang 9, itu jelas bukan tandingan Xiao Yan dan Sun Er. Selain itu hanya memiliki beberapa kecerdasan, dan itu jauh dari mampu mengimbangi Xiao Yan, yang kaya akan pengalaman pertempuran. Mengaung, tubuh energi lapis baja hitam meraung marah. Energi agung melonjak dari tubuhnya dan menghancurkan batu-batu besar dalam radius 100 kaki. Segera, itu menggunakan langkah kaki yang mengguncang gunung untuk menyerang Xiao Yan dan Sun Er. Ayo kita akhiri pertempuran ini dengan cepat. Xiao Yan dengan lembut berteriak saat dia melihat sosok lapis baja hitam itu menyerang. Tubuhnya menyerbu ke depan dengan kecepatan seperti kilat dan bertabrakan langsung dengan orang besar itu. Dunia membelah kapak, energi yang besar dan kuat terus melonjak keluar dari tubuh lapis baja hitam. Kapak besar yang membelah gunung tiba-tiba membengkak saat ini. Kapak besar terangkat tinggi di udara, dan ruang di sekitarnya runtuh pada saat ini. Xiao Yan GG, hati-hati. Ekspresi Sun Er berubah saat dia melihat serangan yang begitu kuat. Dia buru-buru memperingatkannya, mati. Sosok lapis baja hitam itu meraung marah. Kapak yang berat itu disertai dengan angin yang menakutkan karena dengan keras menusuk ke arah Xiao Yan. Dentang, penguasa berat di tangan Xiao Yan buru-buru bertemu dengan serangan mengerikan sosok lapis baja hitam itu. Namun, penguasa berat itu dikirim terbang saat bersentuhan dan tubuh Xiao Yan tampaknya mengalami pukulan berat. Wajahnya mulai pucat sementara tubuhnya terbang ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Sementara Xiao Yan menahan serangan ganas oleh sosok lapis baja hitam ini, Sun Er muncul di belakangnya. Dia memegang tombak api emas yang dengan kejam dia masukkan ke belakang sosok itu. Api emas langsung menyebar dan menelan sosok lapis baja hitam itu. Xiao Yan, yang telah dikirim terbang, mengungkapkan senyum di wajahnya saat melihat serangannya. Namun, senyuman di wajahnya baru saja muncul ketika tanah di bawahnya tiba-tiba meledak. Tanah terlempar keluar dan dua sosok seperti hantu hitam pekat melesat keluar. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap. Angin dingin yang gelap dengan kejam menghantam dada Xiao Yan. Hihi, Xiao Yan, saat kamu mengejar orang lain, kamu harus ingat untuk tidak terganggu oleh hal lain. Sangat mudah untuk peran pemburu dan yang diburu untuk dibalik. Serangan ganas itu menghantam dada Xiao Yan. Penyerang itu mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah pucat. Para penyerangnya adalah Hun Ya dan Hun Li, dua Xiao Yan dan Sun Er dikejar. Pada saat ini, Hun Ya memasang ekspresi ganas yang dingin. Jelas, mereka telah menunggu lama untuk kesempatan seperti itu.
Wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat saat dia merasakan serangan ganas keduanya. Namun, Hun Ya agak tertegun saat menemukan bentuk senyuman aneh di wajah Xiao Yan. Itu menyebabkan dia merasa sedikit tidak nyaman. Kupikir kalian berdua akan bersembunyi selamanya. Bang! Suara padat Xiao Yan perlahan muncul. Sosoknya meledak menjadi ketiadaan dengan ledakan di depan mata tertegun duo Hun Ya. Kami telah ditipu. Hun Ya dan Hun Li merasakan hati mereka tenggelam saat melihat tubuh Xiao Yan meledak.